Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Orang yang dulu sampean bilang katanya kayak Fir'aun, ternyata orang itu menghampiri sampean dengan penuh kasih sayang, bahkan mungkin mendoakan sampean supaya sampean cepat sembuh, Mbah Lun. Menyatakan bahwa Presiden Jokowi ini Fir'aun dan Pak Luhut sebagai Haman. Jokowi menjenguk Cak Nun. Itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Ketika Presiden Jokowi dicaci maki, dihujat, direndahkan seperti Fir'aun. Saya nggak tahu, Lis. Terbuat dari apa hati Pak Jokowi itu, saya nggak tahu benar. Dimanapun semua ngomong bahasa yang sama, bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Tetapi beliau tidak sakit hati. Dia memaafkan, bahkan menjenguk orang yang menyebut dia Fir'aun yang sekarang sakit. Jokowi jenguk Cak Nun. Sebuah tayangan video lama Cak Nun yang kalau saya lihat memang ada ejekan kepada Pak Jokowi. Dalam video lama itu, Cak Nun memperagakan bahasa Inggris Pak Jokowi dengan nada candaan, tetapi sekaligus mengejek karena bahasa Inggris yang digunakannya dipraktekkan sebagaimana layaknya orang India kalau menggunakan bahasa Inggris. Pemberani demi rakyat. Saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Memang betul hari ini Pak Jokowi menjenguk MH Ainun Nasib. Semoga segera bisa diberikan kesembuhan. Pak Jokowi itu penyelamat, ingat, penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Pak C. Semoga bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali, dan selalu sehat. Presiden Jokowi adalah role model sebagai pemimpin yang berhati mulia, yang berhati berlian. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Jadi, ketika terdengar beliau sakit, maka sebagai rasa kemanusiaan haruslah didoakan dan berharap Cak Nun sembuh dengan baik, lalu kembali memberikan hikmah-hikmah dan tidak lagi mengejek sosok yang disebutnya sebagai Fir'aun beberapa waktu lalu itu. Dan kalau sudah sembuh, semoga Cak Nun memberikan masukan kepada pemerintahan. Beliau yang sudah sepuh bisa dijadikan sebagai pemberi nasihat. Cak Nun yang beberapa hari dikabarkan gawat dan dilarikan ke rumah sakit akhirnya didengar oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi pun membesuknya. Meski Pak Jokowi diejek atau bahkan dibilang Fir'aun, tetapi bagi Pak Jokowi sepertinya celaan dan tuduhan yang dilemparkannya kepadanya itu oleh Cak Nun dianggap sebagai hanya bentuk perhatian Cak Nun kepada Jokowi. Mungkin Pak C. Nah, ini nih Fir'aunnya datang jenguk. Yang waktu itu dia bilang Fir'aun, datang jenguk tuh. Cak Nun, cepet sembuh ya, cepet sehat. Semoga cepet ketemu Pak Jokowi dan minta maaf ya Cak Nun. Pak Jokowi sehat-sehat terus Pak Jokowi. Gak apa-apa dibilang Fir'aun, yang penting jenguk. Rasanya aku tuh pas dijenguk sama orang yang pernah aku hina, satu aku merasa sungkan, dua terharu, tiga seneng, keempat agak malu, terus pokoknya campur aduk lah rasanya. Mungkin itu kalau saya dan pasti meneteskan air mata. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat. Dan kita tahu, lidah orang Jawa seperti Pak Jokowi, kalau bicara pakai bahasa Inggris tidaklah seperti misalnya Cinta Laura yang kalau ngomong bahasa Inggrisnya pas. Atau sebagaimana para pelajar di zaman now, kalau sudah menggunakan bahasa Inggris sudah agak lumayan. Tapi, ukuran siapa yang layak jadi pemimpin tidak bisa diukur dari kefasihan berbahasa Inggris. Seperti misalnya Prabowo dan Anies yang kalau menggunakan bahasa Inggris para penggemarnya pun merasa terpukau, padahal belum tentu bahasa Inggris yang digunakan itu bisa membuatnya menjadi pemimpin yang terbaik dan disukai rakyat. Iya kan? Bahasa Inggris cuma salah satu keterampilan dan syarat menjadi pemimpin yang baik adalah reputasi yang baik
dan juga dedikasi serta kepedulian yang tulus atas pengabdiannya. Jadi sangat jomplang ketika ada orang yang mau jadi pemimpin terhebat di negeri ini dan dia jago bahasa Inggris, namun empatinya kepada rakyat tidak ada, atau bahkan tujuannya menjadi pemimpin hanya untuk menguasai sumber daya alam negara ini, maka bukan pemimpin yang baik, justru malah bisa merugikan rakyat. Seorang capres misalnya, yang mempertunjukkan dirinya jago bahasa Inggris sebenarnya bisa dibilang hanya pamer saja supaya dibilang wow gitu. Padahal bisa jadi aslinya cuma tukang bohong atau bahkan penculik, kan bahaya tuh. Nah, kritik dan celaan itu bisa sekali dibedakan, kecuali para kadrun antara kritik dan celaan sudah dijus menjadi satu, sehingga semakin semerawut melemparkan kata-kata. Di video yang dimaksud tentang Cak Nun yang menggunakan bahasa Inggris seperti mengejek Jokowi bukan kritikan, celah sekali. Meski begitu, Cak Nun juga punya kalimat-kalimat yang positif di masa lalu yang sampai sekarang bisa diakses untuk diambil sebagai pelajaran. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Semoga segera bisa diberikan kesembuhan, bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga kembali. Ini adalah bentuk pencapaian tertinggi seorang manusia di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin tidak Jokowi yang sekarang menempati sebagai panglima tertinggi di Indonesia, menempati puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia, harus rela membunuh egonya sendiri demi seseorang yang pernah menuduh dia sebagai Fir'aun. Dan sehat selalu untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Untuk Cak Nun, minta maaf lah. Mungkin dengan Anda minta maaf, Allah akan mengangkat penyakitmu. Buruhnya melamar untuk ketemu bos. Tapi saya bilang, Tuhan kalau memang tidak baik ya tidak usah datang. Bagaimana caranya lah, kamu lah. Sampean kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah. Kalau memang tidak baik tidak usah ketemu gitu. Akhirnya tidak ketemu semua. Kalau misalnya Cak Nun tidak melakukan itu dan tidak viral, mungkin Pak Jokowi tidak tahu bahwa ada seorang tokoh yang menyebut dirinya adalah Fir'aun dan mengejek bahasa Inggrisnya. Tapi karena apa yang dilakukan Cak Nun itu viral, maka Pak Presiden pun jadinya tahu. Pak Presiden Jokowi tidak pernah dendam, salut betul dengan sosok seperti beliau ini, harus menjadi inspirasi. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, kita bisa teringat dengan perlakuan Rasulullah kepada orang Yahudi yang sering menghina dan mengejeknya. Ketika si Yahudi sakit, Rasulullah tidak mengatakan syukurin, rasain loh. Tapi justru beliau membesuknya dan mungkin juga mendoakan si Yahudi itu agar sembuh. Benar-benar tidak ada dendam. Tapi dua kejadian ini adalah pelajaran berharga. Memaafkan dan dimaafkan bisa menjadi hal yang sulit jika masih ada dendam yang terselubung. Namun sebaliknya, pastilah tidak sulit. Dan antara urusan politik dan non-politik punya sisi yang berbeda, tapi saling beririsan. Keduanya harus bijak menempatkan konteksnya. Kunjungan Jokowi membesuk Cak Nun adalah kemanusiaan, bukan politik. Namun politik yang indah bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi politik bisa menjadi alat saja. Majulah Indonesia, cepat sembuh Cak Nun, semoga dunia politik di negeri ini menjadi indah. Amin.